comeback. Wah, sedap pakai bahasa Inggris. Berasa kayak di Manchester ya? Yoi, artinya selamat datang lagi di Jamilo's Story. Jamilo Story sebenarnya. Jamilo Story. Coba lu cek dari gue record belum? Ngalah nggak? Rek, kalau kata Aman ya? tulisannya rek. Aman. Ada tulisan rek kan? Siap. Rokok gue di sini. Rokok. Iya, Nggak apa-apa, aman dah. Enggak apa-apa. Oke, thank you. Kopiko 78 yang udah support acara ini meskipun ini di studio mana nih? Oh, Boleh jelasin kan nih, Om? Di- Studio alam. Jerry Speed Auto Work. Oh, Cinere. Enggak Enspa kan? Ah, Enggak Enspa? Enggak ya? Kagak. Pokoknya buat teman-teman yang punya motor trail atau motor apapun, daerah Cinere dan sekitarnya, lu mau konsul, lu mau kenal, atau lu mau betulin motor lu, langsung aja datang ke apotek terdekat. Enggak, kesini. Oke, hari ini sebenarnya squad garis putus nih. Ada kapten. Ada kapten. Plus sama Jerry the Mechanic. Kalau kemarin kita udah ngebahas mencoba untuk lu tanya kita jawab. Iya. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan seputar tentang dunia trail, adventure dan lain-lain. Nah, kalau sekarang nih yang enak kita bahas tentang dunia motor trail, ya. Kenapa kita semua di sini bersatu atau sama-sama punya passion yang sama main motor trail? Sebenarnya motor trail itu apa sih, Om? motor trail. Motor trail. Udah pengertian dulu deh secara harfiah. Secara harfiah. Motor trail itu sebenarnya dari kata trail. Ya. Trail itu sudut roda sebenarnya. Hah? Lah trail bukannya motor trail ya itu yang Bukan. ngetrail. Itu motor tinggi kan. Trail itu bentuknya tinggi kemudian kan. Jadi sebenarnya kata trail itu adalah sudut roda depan, sudut trail namanya. Nah, paling gampang membedakan motor trail atau bukan motor trail itu dari fork depan atau garpu depan, shockbreaker depan. Kenapa tuh? Ya. Beda. Kalau yang namanya motor trail, as rodanya yang jatuh di fork tuh, itu bukan ada di center of fork. Adanya di depan fork. Jadi batang fork yang gitu bulat tuh, John. bulat, ya. Kan depannya ada tempat baut tuh. Ya, baut. Dia agak keluar kan? Lubang soda. Abang as roda. Lubang as roda. Nah, Dia agak maju. dia agak maju. Nah, iya. Itu beda. Kalau motor jalan raya, lihat. Fork di ujungnya ada as roda. Iya. Langsung kan? Langsung. Itu buat aspal. Motor aspal. Jadi motor yang kalau sudut as rodanya lempeng dengan fork itu memberikan kenyamanan. Tapi kalau motor trail ditarik ke depan, maka dia menciptakan sudut yang menempel ke permukaan jalan. Roda tuh yang nempel di permukaan jalan itu jadi sangat kecil. Kenapa jadi kecil? Karena agility, untuk kelincahan. Agility. Iya. Iya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tarik garis vertikal antara sumbu roda tuh yang di fork, Roda. tarik, lalu kemiringan forknya. Hah? Ya. Ketemunya nanti di garis itu ya, antara dua garis yang vertikal sama yang diagonal gini, ketemunya di as baut itu, as roda. Ketemu. Nah, nanti ada menciptakan pelebaran begini. Nah, ini namanya sudut trail. Nah, kalau dia maju, semakin maju maka menciptakan sudut yang kecil. Semakin gampang goyang stangnya. Karena itu yang dibutuhkan motor trail. Iya. Itu motor off-road gitu. Kalau yang lo sebut motor yang tinggi itu motor off-road. Motor off-road. Tapi dia belum tentu menjadi motor trail. Bedanya antara motor off-road sama motor trail? Ya kalau off-road tinggi aja. Tinggi. Tinggi aja. Dia Supaya untuk clearance. menghindari apa namanya? Ada benturan di bawah. Benturan di bawah. Hambatan-hambatan kayak batu gitu. Kenapa motor trail knalpotnya tinggi di atas? Ya karena kan diasumsikan kalau motor trail itu akan melewati jalan-jalan medan-medan yang mungkin berair gitu. Jadi jangan sampai di bawah. Kan belum lagi kalau motor trail itu dibuat atau motor off-road kita bicaranya berarti ya. Off-road. Motor off-road dibuat itu buat yang travel suspensinya mainnya jauh. Kalau knalpotnya di bawah, maka waktu ngayun dia akan jatuh. Ketiban Oke. sama obstacle di jalan, makanya dibuat tinggi. Oke, itu penjelasan dari seorang wartawan senior. Wah. Biasanya belajar matematika ya. Yoi, Mas Wisnu Wisnu Gareng. ya? Nah, kalau sekarang kita pengen tahu juga nih,
sudut penjelasan dari seorang kacamata Jerry the Mechanic. Jadi Tapi tunggu dulu John. apa? Yang pakai sudut trail, motor-motor yang pakai sudut trail belum tentu motor trail aja. Kalau mau lihat misalkan BMW R1200 GS, Triumph Tiger 800, Triumph Tiger Explorer 1200, Royal Enfield. atau bahkan Royal Enfield Himalayan yang 400, Himalayan. itu semuanya pakai suspensinya depannya itu trail modelnya. Gitu. Jadi kalau termasuk Afrika Twin di depan. Di depan. Asnya, coba lihat di depan. Nah, ketika lu beli motor dapat spek kayak gitu, berarti dia siap dimainkan di jalan-jalan yang berpermukaan tidak rata. Nah, Bayangkan kalau motor aspal yang geraknya agak keras, stiff gitu, ditaruh di jalan yang permukaannya berantakan. ya bebatuan, Dia beban makatan. lagi gitu. Ya. Jadi semua yang as rodanya ada di depan fork itu adalah menciptakan sudut trail. Makanya lebih agil. Gitu, Kes. Pasti pengen tahu kan as rodanya tuh adanya di posisi mana sih, terus bentuknya kayak gimana? Coba Jer, lu cek Nanti, mana? ada orang nggak lu Jer? Yang gampang. Ini agak ribet. Ini dia nih, Jerry the Mechanic nih. Dikeluarin langsung. Ini Ribet nih. mabesnya Jerry nih. Ya. Ini Semua ada di sini. Iya, ada di Ya. sini. Ini gudangnya Ghostbuster. Ya. Porak yang kemarin itu aja bayar yang second. Yang mana ya, Jer? Oke, jadi motor gue copot susah. nah, Nggak ada ya? Yaudah ntar gua kasih gambarnya aja, Jon. ya ntar Kasih gambarnya. ada nanti dikasih gambarnya. Yaudah. Di insert aja Om gambarnya. Ya. Nih seperti ini nih. Tuh. Susuk. Wah, itu Ya. tuh. Kalau Oke. Jerry pasti tahu nih Jerry. Jadi banyak motor yang datang ke Jerry, ke bengkel Jerry, dia potongannya kayak motor trail karena modifikasi, tapi Oh, iya. soknya masih pakai sok motor batangan. Iya. Iya Jerry, Iya. iya kan? Nah ini tanya sama Jerry dah. Jerry kan tahu nih gimana gerakannya Jer kalau di Medan. Gimana, Jer? Kalau di Medan, kalau contohnya pakai shock Tiger ya, Ya. standar Tiger, Eh. beda, gravelnya beda. Iya kan? Iya, sama pakai KLX, Betul. Beda kan? Oh. beda. Beda. Jadi Nah, kan kalau Tiger kan as sama roda tuh dia rata. rata, betul. Ya. Oh. Kalau KLX kan dia Di depan. di depan itu. Iya. Betul. Beda pokoknya. Pokoknya beda kan? Beda. juga beda. Masih ada Sama lagi. Ini sama segitiganya T. T-nya juga beda ya. T-nya beda. Kalau trail dia T-nya lurus. T-nya lurus. Iya, segitiga ini Iya, T-nya iya. dia Triple lurus. T. Itu dia lurus antara sok sama kiri kanan dia lurus. Kalau yang itu kan dia agak maju. Oh iya, betul. Sudutnya agak maju ya segitiga. maju. Ya, agak maju. Periode itu jauh Iya, banget itu. betul. Karena akan menciptakan lebih tipis lagi dia. Iya, Oh. sama handlingnya beda. Iya, beda. Tuh John ya, jadi penjelasan tentang trail, motor adventure, terus juga sama off-road, bedanya off-road sama motor aspal ya Om ya. Beda. Jadi memang buat teman-teman nih yang mungkin daerah rumahnya atau mungkin lintasan-lintasan yang sering dilalui, misalnya dari rumah ke tempat kerjaan, ya kan, daily activity-nya lebih banyak jalanan aspal, pakai aspal. Iya, aspal. Iya kan, tapi kalau Nanti ada lagi John yang mempengaruhi sebuah motor kenapa dia nyaman di jalan raya, terus agil atau lincah di jalan off-road. Itu ditentukan sama rek. Sudut rek namanya. apa itu sudut rek? Sudut rek itu sudut suspensi. Sudut suspensi. Suspensi depan, kemiringan. Tingkat kemiringannya. Ya, derajatnya. Miringan dari Yang jatuhnya kan kalau motor misalnya dari samping nih ya, ini gini terus ini roda gitu kan. Kan ada yang copor yang panjang banget. Iya. Nah. Iya dong. nah. Terus kalau naked bike kok rapet banget ke sini Nah, gitu iya. kan, beda-beda. Nah, semakin lu jauh itu semakin memberikan kenyamanan. Oh. Makanya motor-motor cruiser kayak Honda Goldwing, Iya, terus iya. Ultra Harley Davidson, Iya, iya. atau kalau Triumph tuh punyanya apa ya? Lupa gue yang gede itu tuh, yang 1600 cc. Iya. Ya, itu semuanya maju-maju. Roket ya, roket. Itu maju-maju. Wah, itu susah lu bergerak, tapi kalau pas kecepatan tinggi lu nyaman. Lu nyaman. Tapi Jadi- kan dibilang beloknya susah kayak Ducati Diavel. Iya. Beloknya susah, udah pasti susah. Semakin panjang reknya semakin susah. Oh iya pasti. Nah, Pasti. maka dari itu untuk menciptakan kayak custom motor trail itu nggak sembarangan harus bisa menggunakan motor batangan jadi sasis trail. diubah lagi Harus sasisnya. diubah lagi. Paham banget kayaknya. Gitu. Nggak salah nih jadi mekanik nih. Iya kan? Oke. Bener nggak Jer? Bener. Tuh. Jar, nih mungkin subscriber juga biar pada tahu, lu udah berapa lama bergerak di bidang dunia tata boga ini? Apa sih? Sana. Tata busana atau tata boga nih? Oh, mekanik. Ini dunia otomotif. Udah berapa lama? Saya di sini aja udah 12 tahun.
Di sini 12 2 tahun di Kemayoran 10 tahun dia. Kemayoran dari 98. Hah? Buset. Dari 98. 98 di. Trail tuh. Sampai 2006. Spesialis megang trail tuh semua? Enggak. Oh enggak. Nah, Balap. Di Solo enggak dulu. Dulu. Gitu, balap. Balap aja. Dulu pernah Lu kenal sama dia di mana dulu? Gua dulu pernah kenal Jerry dulu masih sama-sama main Matic tuh dulu. Oh, Matic. Iya, Iya, main cuman- Matic sama-sama main Dulu saya Matic. sini emang basicnya di gesrek. Oh, digesrek Iya, basic juga. ya. Gas track. Oke. Lu yang membawa lu ke Cinere nih apa? Istri. Ya. Gimana cara ketemu istri waktu itu? Malah ketemu Sama di jadi Kemayoran. Nyangkutnya Istrinya di mana ketemunya? Kemayoran. Kemayoran. Lagi ngapain? Pegang kerak telur. Lagi ngapain? Apa? Mana istrinya kasih tahu dong, lihat dong, liatin dong, liatin dong. Liatin dong mana? Lagi nyerpis. Hanya. Lagi nyerpis motor. Oh, lagi nyervis motor. Ini mekanik juga aja. Oh, istri mekanik juga. Ngerti motor? Enggak. Ngerti. Jago bininya bawa motor juga. Bingung gua. bekas pembalap jangan-jangan. Iya. John, ini ada pertanyaan nih. Apa dari- tuh? Apa itu? Dari kawan-kawan Jamilus Journey. Apa tuh? Bacain. Oke, nih dari CRF Lampung. Nah. Pertanyaannya, bagaimana sih awal terbentuknya Jamilus Journey? Wah. Terus kenapa namanya itu Jamilus Journey? Gitu. Bukan Gimana nih awalnya? Pengennya sih Jerry's Journey ya. Keras. Lebih keras mungkin permainannya. Awalnya sih jadi gini. Dulu beberapa tahun lalu memang gue udah suka dengan adventure, dengan off-road, dengan motor trail. Terus itu main-main. Kenal satu persatu, mulai kenal sama Om Gareng. Kenal sama Benny. Benny kenal sama Igor kenal sama Kapten, baru ketemu Jerry. Nah, kalau kebentuknya Jamilus Journey sebenarnya itu adalah sebuah rasa kegelisahan. Ya nggak? Kegelisahan gua nih sama teman-teman sebenarnya pas di saat awal pandemi. Sebelumnya kita main bebas. Kita main kemana aja. Tapi pas awal pandemi semua itu ngerasa takut untuk bergerak. Tapi kalau gua pengennya tetap ada aktivitas karena salah satu hal untuk kita bisa menjaga imun kita ya kita harus tetap gerak. Kalau diem aja itu lama-lama mungkin Boyok. imun kita bisa bisa lemes ya. Jadi kaum rebahan di rumah tuh gak enak. Nah, enak banget. Itulah akhirnya gua lakukan. Gua ajak Om Gareng. Om, mana kek? Bikin yuk. Ayo. Bikin. Nah, pas kita punya ide, alhamdulillah nih, Kopiko 78 menyambut dengan baik. Ya, Om ya. Menyambut dengan baik. Emang awalnya nggak jauh-jauh dulu karena pergerakan kita kan masih agak terbatas dengan adanya PSBB dan segala macam. Kita bikin, so far memang tidak tidak langsung booming gitu. Tapi setidaknya kita memberikan buat teman-teman nih ada tipe permainan baru. Nah, tipe permainan barunya nih Dedengkot yang jelasin aja Om. Yeah. Lo gimana bisa memunculkan tipe permainan yang lu suntikan? Ini DNA-nya apa nih DNA-nya untuk Jamilus Journey? DNA-nya Jamilus Journey itu enduro travel. Nah, enduro Itu. travel John. Itu inti dari permainannya. Lalu rutenya kemana? Gitu kan. Banyak enduro travel bisa lu mainin. Lu di daerah lu tuh daerah-daerah yang nggak pernah diintip sama orang. Padahal di situ ada jalan maupun yang nggak ada jalan. Nggak ada jalan fisik ya Cap ya. Itu bisa lu explore. Nah, sebenarnya gue gelisah dari apa yang terjadi nggak cuma di Indonesia tapi juga di biker di banyak dunia gitu. Mereka mengklaim mengeksplor. Tapi kalau kita lihat rutenya adalah rute jalan negara. Ya. Gitu. Ada rider explorer yang benar-benar berani sampai ke dalam-dalam pelosok-pelosok. Tapi jumlahnya mereka minoritas. Masih minoritas mereka jumlahnya. Ada. Masih dikit. Dari Australia ada, dari Amerika ada. Sampai ke dalam-dalam dia. Berkelompok apa ini? Ada yang sendiri. Ada yang solo. Ada yang sendiri. Wih, gokil. Jadi gue sebenarnya ngiri gitu. Ngelihat nih bule aja berani. Sama Om, itu juga jujur ya. Gua itu dari dulu sih, dari kecil gue ngiri banget ketika ada orang yang bisa berpetualang dengan apa yang dia punya.
Nggak usah mikir yang jauh-jauh dengan apa yang tidak dia punya. Mungkin kalau misalnya kita mau beli motor yang ratusan juta, wah kayaknya masih jauh gitu. Pakai aja yang ada. Lu mau pakai Supra, mau pakai Matic, mau pakai NMAX, pakai apa. Nah, udah jalan aja. Yang penting kan Ya, Niat. niat. gue pernah ketemu John sama petualang dunia. Kalau nggak salah dia dari Eropa, Inggris atau dari mana ya? Kalau nggak salah dari Inggris. Dia dari Eropa keliling dunianya naik motor gede 1200 cc. Boleh. Begitu pas di Indonesia, dia beli motor Honda Glatik. Dijual ya kayaknya ya? Enggak, motornya diparkirin Oh, diparkirin. di Bali gitu. Terus dia explore Indonesia pakai Honda Glatik. Ah, gokil. Dengan Oh. dengan jersey-nya yang lu tau dah mereknya clean gitu Ya, kan, ya, kelihatan ya, gitu. ya, ya, Ketika ya, dia ya. pakai Ya. pakai setelan jersey-nya clean, motornya GS 100% akurat gitu loh. Ah. Profilnya keren gitu kan. Tapi dengan clean juga dia pakai motor Glatik untuk jelajah Indonesia. Gokil. Artinya gini, bule aja melihat efektivitas motor kecil untuk Indonesia, iya kan? Ya. Terus kenapa lu yang di Indonesia harus bermimpi punya motor gede dulu kayak itu bule, baru mau punya cita-cita nge-explore Explore. Indonesia gitu kan? Ya, menurut gue gini, kalau teman-teman mungkin ini wajar ketika punya uang atau ada sesuatu yang lebih, dia pengennya sesuatu itu berharga mahal. Ya. Gitu loh. Itu manusiawi. problem, Menurut no gue, problem. no problem. No Itu problem. urusan lo. Karena gini Om, gue melihat dunia adventure apalagi terutama motor trail ini udah sebagian sisi namanya gaya hidup. Ya, Tapi kalau gua dan mungkin banyak sebagian dari teman-teman yang masih menjaga keorisinalan kalau kita bermain motor adventure. ya, Adventure tuh apa sih? Ya lu berpetualang. Lu Ya. begitu lu berpetualang, lu lepasin semua tuh yang ada. ya, Ya kan? Ya. Ya namanya lu kita bersatu dengan alam gitu loh. Lu harus siap dengan apa yang alam kasih ke kita. Iya. Dan itu ada semua Yes. sebenarnya. ada. Gitu kan. Gak bakal mati kalau gue bilang kan? Iya, nggak harus kalau mau makan harus ke restoran dulu, Iya. mau tidur harus di hotel, kayak itu tuh beda itu konsepnya. Jangan mindahin suasana rumah lu ke tempat lain. Nah, Iya. iya betul. Itu jatuhnya menurut gua apa ya? Itu namanya lu holiday atau Holiday, mungkin betul, holiday. iya liburan gitu. Disisipin dengan bermain motor, riding beda. Iya. Gitu. Kan ada pepatah, John. Apa? Bedanya turis sama pengembara. Apa? Kalau turis itu dia menemui apa yang pernah dia lihat. Oke. Ya, Turis. nanti gue jelasin nih. Ya, ya. Kalau petualang Ah. melihat apa yang dia temukan, beda. Ya. Satu contoh misalnya, Misalnya ada air terjun Niagara di Amerika. Amerika. Iya dong. Ya. Lu pergi ke Niagara karena lu ngeliat pamflet. Pamflet. Orang-orang poster, ada foto sini, anjing ini bagus nih. Gue pergi ke sana. Lu turis. turis. Tapi lu lagi jalan, entah di negara bagian mana di Amerika, terus lu ujuk-ujuk tuh sampai Niagara. Ih, apaan nih? Lu ada orang yang norak di Niagara. Kok rame ada 1000 orang di sini? Kok rame? Lu baru tahu, lu nggak sengaja. Lu lagi berpetualang. Walaupun titiknya sama, karena lu nggak pernah tahu Bener. bahwa itu Niagara lagi populer, ya. Lu nggak pernah ngeliat itu. Asal dasar pengembaraan lu berhentilah di depan Niagara itu. Kayak kita ketemu curug sapi dong. Betul. Betul. Buat kita curug sapi kita lagi Iya. mengembara. Mengembara. Cuman kalau kita udah pernah ngeliat curug sapi, terus besok kita datang Tujuan ngajak yang sini teman-teman, namanya Ya, dia turis dong. Turis. Turis. Oke. itu namanya turis. Dia tertarik karena sudah melihat. Iya, iya, iya. Kalau kita kan waktu itu nggak tahu Ya, ya. jadi kita melihat, menikmati apa yang kita temukan. Iya. That's right. Oke. Itu nah bedanya. Oh. Nah, kalau lu Gor, lu selama ini main motor, lu turis apa berpetualang? Iya. Kadang turis, kadang berpetualang. Iya. Berpetualang ya tergantung timnya sih, gitu loh. Kayak misalkan kayak Jamil Jurni nih, ya udah gue petualang dong. Asik. Iya dong. Bukan Enggak, lu turis. tujuan utama Igor, udah petualang. punya motor trail tujuannya apa? Pertama dah, lu tujuannya mau ngapain tuh? Apa Gua- lu mau dagang soto? Apa lu mau mungkin ke rumah siapa gitu? Biar jadi fuckboy. Kayak Benny. Iya. Enggak. Gue emang pada dasarnya senangnya adventure. Adventure ya. Pada dasarnya adventure. Oh. Ya berpetualang sih sebenarnya gitu. Cuman kan kalau nggak ada temennya juga gue mungkin kurang paham gitu. Iya. Ya akhirnya ya kayak ya alhamdulillah gue bisa ketemu sama Jamilo Jurni ini ya gue salah satu mungkin klimaksnya lah di dunia motor adventure nih, klimaksnya di JJ. Iya dong. Nah, Iya dong. Yo, Kalau lu Ben, awal pertama punya motor trail,
Sedikit ya. Apaan tujuannya? Lu mau deketin cewek? Apa lu mau deketin Awal. Jerry? Awal tujuan Ikut-ikutan punya apa motor apa? trail. Ikut-ikutan. Tadinya gue main aspal mulu, bosen Jon. Oh. Jadi main ya dari SMA gue pokoknya main cornering tuh kan yang nikung-nikung, Nikung bosen, orang, nikung iya. orang. Gue pengen Nikung orang. Sering. Benny sering nikung. Sering. gue pengen coba hal yang beda gitu. Wah, kayaknya keren gitu pakai motor trail bisa. Gagah gitu ya. Iya bisa. Gagah doang. Salah satu impian sih keren. Dari kecil tuh ngeliat motor trail tuh kayak keren aja. Pengen keren. Kapten apa kapten? Ah, kalau kapten menarik nih. Kapten apa kapten? Iya. Nah, Dia kapten ini jadi baru. gua ceritain dulu kali ya ini ya. Profilnya. Kapten ini adalah seorang pilot. Sudah berapa tahun kapten menjabat seorang pilot? Maskapai plat merah ya? Iya. Oh, maskapai negara. Plat merah. Plat merah. Dari 2006. Oh, dari 2006. Artinya sudah berapa? 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun, kurang lebih 14 tahun. Kenapa tiba-tiba nyasar ke motor trail? Nah, ini. Gua tahu. Dari udara ngeliat doang, ngeliat mulu lu ya. Dulu main aspal juga, udah touring ke Sumatera udah, Nusa Tenggara udah, Sulawesi udah. Di Sulawesi ketemu sama Om Gareng ya Om ya? Iya. Sulawesi lu ketemu Om Garing? Iya. Oh, jadi pertama kali ketemu di Sulawesi? Iya. Bukan di sini nih. Bukan. Ini Kendari ke Makassar ya Om? Iya, ya? betul. Kendari, Makassar. Waktu itu bareng sama temen Ducati, nah Om Garing yang Ya, dokumentasi. Bener sih. Nah itu baru pertama kali kenal Om Garing. Terus habis itu main-main kan aspal, udah bosen. Suka petualang juga, suka riding sendirian. Tapi begitu mentok sampai jalanan hancur, nggak bisa diterusin, putar balik. Bawa motor apa tuh kayak itu kayak? MT-09. Yamaha MT-09. Moge. Berapa cc? Oh, gede ya? 900 cc. Anjir, Tapi anjir. dari dulu sering touring solo riding gitu, Cap. Suka solo riding. Karena keliling Jawa itu seminggu sendirian kayak gitu. Sendirian? Sendirian seminggu. Aduh. Tapi kayak gitu kepentok di Jangan lu ngikutin jalan sendirian, Jon. hancur itu nggak bisa. Iyalah. Tapi cukup di motor aja kan jalan sendirian kan. Bukan nggak bisa, kan nggak pede. Gak mampir-mampir kan lu? Kenapa? Gak mampir-mampir? Ya mampir lah, masa riding terus di motor. Oh iya mampir lo Enggak, istirahat maksud ya. gua cukup di motor aja riding sendirian. Pas lagi bawa pesawat nggak gabut Oh iya, sendirian enggak kan. dong. Kasihan penumpangnya dong. Solo pesawat bukan solo riding, solo apa tuh? Solo apa kalau naik pesawat? Solo flight. Ada kalau lagi training, solo Oh, flight. oh, iya. Ada lagi. Udah kemana itu sendiri di pesawat? Jadi awal ketemu Om Garing di situ. Iya. Kenapa tertarik sama adventure, sama motor Nah itu trail? tadi karena kepentok di jalan yang hancur, Heeh. nggak bisa diterusin. Hmm. Sampai itu pernah yang namanya ban itu isinya kan lumpur semua tuh. Iya. Iya mentok spakbor, bener Ya banget. Allah. Pecah. Oh, berarti nempel ya tanahnya ya? Nempel, ban depannya Iya. nggak mau muter, oh Iya. udahlah nggak bisa. Akhirnya terbalik sampai situ, akhirnya wah nggak bisa nih, kayak gua perlu motor yang bisa buat ngelewatin jalan begini. Segala medan ya. Segala medan. Akhirnya Karena rasa penasaran lu akan trek itu besar. Pengen tuh ke sono tuh, Yeah. tapi nggak nyampe kalau pakai motor ini. Iya. akhirnya ya itu pakai motor rally awalnya. Rally. Motor rally awalnya ini pakai aspal. Akhirnya ketemulah Sama lo kalau pakai aspal. Ketemu habitatnya akhirnya ya. Iya. Begitu ketemu Sama. Maker, wah ini nih baru bener nih. Ya. Gua anak adventure sekarang gitu. Anak adventure nih. Semuanya akan berhabitat ria pada waktunya. Ya karena gue juga awalnya punya motor trail gitu juga Om. Iya, Ya, aspal doang gue. San Mori. Dari rumah ke lokasi syuting. Dari rumah ke lokasi syuting. Kapan gue main lumpurnya nih? Kayak gitu. Oke, jadi semuanya itu punya alasannya masing-masing. Tapi yang jelas kita semua di sini berlima atau berenam punya passion yang sama dunia trail, sama adventure. Tadi Om Garing udah jelasin tentang motor trail itu apa, terus juga tipe permainan kita tuh seperti apa. Tapi kalau balik lagi nih Om, gue mungkin ya tiba-tiba kayak terbersit gitu. Ini kan kita permainannya enduro travel.
enduro travel itu berarti kita menjelajah yang kita tidak tahu sama sekali semuanya, ya kan? Ini semua peserta di sini atau anak-anak di riders di sini nggak ada yang tahu kita mau kemana, lewat jalan mana, seperti apa medannya, kita bakal ketemu apa di sana, atau kita nggak ketemu apa-apa di sana, kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan? No one knows. Itu namanya no one knows. Nah, mungkin itu ada kemiripan juga dengan yang pertama kali menjelajah rally Paris Dakar, makanya sekarang ada rally Paris Dakar. Betul nggak? Betul. Paris Dakar itu kan kalau nggak salah tahun 78 atau 76 ya? 7876. Kalau nggak salah. Maroko ke Paris ya? Enggak, dari Paris ke Dakar. dari Paris ke Dakar. Dari Paris ke Dakar. Dibalik ya? Iya. Dia sendiri berjibaku antara hidup dan mati waktu itu dia. Gila ya. Nah, terus pada kenyataannya manusia tuh mampu gitu loh, bertahan. Nggak dirinya sendiri yang menolong, tapi ada alam yang nolong, ada manusia lain yang menolong gitu. Tinggal bagaimana kita menghadapi tekanan itu. Kalau kita bisa tenang, segala sesuatu bisa dipecahin, gitu. Mental ya. Mental. Dari situlah kemudian dia rancang sebuah perjalanan, diajak teman-temannya dalam komunitas kecil. Kayak Noanos. Dari kecil-kecil lama-lama gede. Noanos itu kan kemudian jadi Jamilo Rewind segala macam kan. Kita coba nularin gitu, dulu. Walaupun tracknya teman-teman yang ikut Noanos kayak Ibnu, Igor, Lukep juga udah tahu gitu. Tapi yang kebanyakan kan belum tahu. Kita coba mereka, uji mental mereka, kekompakan mereka gitu loh. Ternyata berhasil, ternyata kita bisa nularin gitu. Nah, Rally Dakar itu dia menularkan dulu ke komunitas, kemudian jadi ada racing komite segala macam. Jadi gede gitu. Nah iya, jadi kayak ini adalah penghargaan dari orang tersebut ya Om ya, yang akhirnya dibuatkan sebuah event. Dan eventnya itu sifatnya internasional, makanya udah mulai ada kayak organisasinya, terus ada panitianya segala macam. Ya kita juga nggak tahu. Dan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu aja Jamilo's Journey Rewind bisa jadi kayak gitu. Dan satu lagi, Dakar itu melombakan perlombaan para amatir awalnya. Dakar itu amatir. Termasuk saya dong amatir. Iya, bukan bukan olahraga profesional. Bukan olahraga buat orang-orang profesional, itu emang amatir. Jadi awalnya justru para pengembara yang diajakin. Cuman coba pokoknya lu sampai aja deh, sampai Dakar gitu. Dakar kan adanya di Afrika kan, lu sampai Dakar aja gitu. Nah, kemudian terus berkembang ikut para profesional. Nah, untuk membedakan antara profesional dengan yang amatir, itu ada stikernya. Biasanya kalau stiker warnanya orange itu profesional. Dan untuk lu bisa masuk sebagai rider dengan stiker warna kuning, itu kalau nggak salah minimal 3 atau 4 kali berturut-turut lu ikut Dakar dan lu selalu finish. Walaupun di urutannya berapa gitu. Pokoknya lu finish, berhasil. Lu nggak tiket masuknya tuh untuk dapetin kayak qualified untuk profesional. Nah, nanti kalau udah dapat profesional atau stiker kuning, maka lu mendapat kesempatan setiap hari lu akan riding di awal. Jadi gerombolan yang paling awal dilepas. Ya, Elite Pro lah mungkin ya jatuhnya. Elite Pro kalau di lari Elite Pro. Elite Pro kalau lari, Elite Pro. Tuh, kayak gitu John. Jadi Rally Dakar awal mulanya juga dari seseorang yang punya rasa penasaran yang gede banget terhadap sebuah track, jalur, motor lagi dia. Pakai motor gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin motor. Sampai sekarang ini ada truk. Iya, itu modifikasi. Itu ada larinya tuh Om. Larinya itu namanya Des Sables. Iya, lari juga ada Des Sables, dia larinya di gurun, tapi dia cuma di kawasan ini gurun Maroko. Oke, di Marokonya. Maroko aman. Iya. Dan itu kan orang sana kan banyak spellnya Perancis semua kan? Iya, betul. Iya, jajahan Perancis kan. Nah, itu larinya gila. Gurun di gurun kalau nggak salah 250 kilometer. Lari kilometer lari. Sebenarnya di dalam ultra maraton namanya. Di dalam Maroko itu ada kayak semacam satu provinsi. Tapi sebenarnya itu bukan provinsi, itu Spanyol. Iya, Spanyol kecil ya? Iya, Spanyol kecil. Bahasanya Spanyol dong. Iya, memang Spanyol, jadi butuh visa Spanyol gitu loh. Butuh paspor Spanyol untuk masuk situ. Padahal adanya di Maroko. Kayak Brunei ada di Sarawak lah. Pernah dengar. Gitu. Jadi gitu John, ya buat teman-teman yang punya rasa penasaran tinggi sama dirinya, mau challenge dirinya, apakah kita bisa hidup di luar dari kebiasaan? Mungkin kan banyak yang bilang ya, banyak quote, sesuatu yang normal itu membosankan. Ya kan? Coba Jack, udah setengah jam nih, udah coba mati nggak? cek dulu, ntar kita nyambungnya biar enak nih. Toing mana Toing? Reknya hilang ya? Oh, Masih ada Rek?
Dikit Oke. lagi udah pas. Berarti matiin dulu, terus lo off lagi. Yes. Oh iya. Oke. Kita nyambung lagi di Jamilo Story with Kopiko 78. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang motor trail, terus juga speknya tentang motor trail, pengertian motor trail tadi udah dijelasin sama Om Gareng dan juga teman-teman. Terus awal mulanya kenapa kita bisa terjun dan juga terbentuk Jamilo's Journey. Apa ada pertanyaan apa lagi, Ben? Kalau ini ada beberapa pertanyaan yang gimana sih izinnya? Kalau kan banyak tuh. Kalau Izin sama kita- siapa nih, Ben? ya, izin, Siapa dulu? izin sama keluarga. Kayak gitu kan. Misalnya ya izinnya Iya, kita iya. mau explore, kita mau adventure yang berhari-hari. Terus tipsnya apa? Misalnya kayak orang kan ada yang Oh, iya, ada pekerjaannya nggak Om. boleh gitu, iya, Ada yang iya. pekerja, gimana sih biar gua nggak ngebebanin pekerjaan gua, mainnya lepas. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Oke, sebelum itu dijawab, kita punya kawan dari Jamilo's Journey yang punya hasil karya yang lu mesti lihat semua. Keren, Wih. keren. Oke, ini dia kita sambut. Mas Deskantoro nih. Mas, ini Mas belakang Mas ini Mas. Mas, nama siapa sebutin? Nama siapa dari mana? Nama Deskamtoro. Deskamtoro. Ya, Oh, di, Mas. biasanya dipanggil orang Jogja. Oh, Jogja, wong Jogja. Orang Jogja. Motor trailan juga. Ya. Wih. Tapi masih belajar. Baru belajar. Baru belajar. Sama kita semua di sini belajar juga. Baru belajar. Terus ya gitu deh. Oh, gitu deh. Cuman Nah, suka lihat Jamilo Journey. ini. Keren. Oke John, kita emang tidak viral seperti youtuber-youtuber yang lain yang mungkin viewersnya jutaan, tapi setidaknya Penonton kita kita dalam, John. dalam John. Pemain semuanya, pemain semuanya. semua. Ngeri juga nih kalau takut-takut salah kan. Ntar dikoreksi lagi. Tapi nggak apa-apa, kita saling sharing aja. Ada yang mau ngasih masukan, kita terima Di kolom komentar lah. di kolom komentar. Kalau misalnya mau ngasih kritikan juga boleh, masukan juga boleh, mau kirim barang juga boleh, atau mau kirim karya Iya. seperti Mas Deska. Deskantoro. Punya apa Mas? Aku mau lihat. Coretan sih sebenarnya. Wih. Jangan-jangan mapnya Om Gareng nih. Ya kan? Iya. Gue curiga nih. Peta buta. Peta buta. Coba kita lihat. Ini ada satu karya untuk teman-teman. Wow, keren John. Keren ya? Lucu. Kacamatanya Benny gua pakai. Oh iya. Gua nih. Ini garis putih ya. Ya Allah. Itu jamur. Keberanian teman-teman itu sampai yang teman-teman berani sampai hantu pun ketakutan. Wow. Oh, hantu minggir ya. Hantu minggir semua takut sama mereka. Malah Bukan manusia yang takut hantu tapi hantu takut manusia. Atau jangan-jangan dari sisi dari sudut pandangnya hantu, jangan-jangan kita yang hantu. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Wah, gua ketemu hantu nih. Iya, Nggak cabut lagi. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Keren. Ini kalau boleh dikasih judul apa nih? Lukisan ini. Judulnya? sebenarnya Jamilo's Journey? Jamilo's Journey. Jamilo's Journey. Mantap. Terima kasih John. Mas Deskam. Makasih. Boleh tahu ini proses pembuatan berapa lama? Ya total sekitar 1 hari sih. Kalau Gokil. dihitung total, cuman kan keputus Nah, gitu. Kalau ada teman-teman yang mau dibikinin kayak gini, bisa langsung kemana? Di IG saya @deskamtoro. Weh, tuh cari ya. Oke John. Deskamtoro. Terima kasih. Mas Ben, Deskam. nanti di ini Ada nih. lagi? Ada satu Di- lagi. Jadi Cuman mohon Ah. maaf, saya belum sempat ke Bingkai karena baru jadi sebenarnya kemarin. Jadi, Wah, ini udah bagus agak banget, mepet bro. sih waktunya. Aduh, ini juga jujur ya teman-teman, banyak banget yang nanyain kapan John ngajak Ririn untuk trail. Seru ya? Gokil. Seru ya? Gokil. Boleh juga. Nanti ya, pelan-pelan ya. Ini masukin dulu virus-virusnya dari Om Gareng. tapi Nanti- Ririn itu Hah? sebenarnya anak motor. Anak motor John. Kita bahas Ririn gimana? Iya, Ririn itu anak motor. Jadi Iya. kelihatannya aja kalem, Kalem. gitu. Kelihatannya kayak sosmed yang Wanita-wanita. Iya, yang jijik ngelihat motor-motor gitu. takut kotor kayaknya. terus nggak bisa megang ini nggak. Ririn itu anak motor. Anak motor. Road race dia. Road race, Main di road betul. race. Betul. Balapan. Road race. Road race balapan. Balapan. Jadi kalau lu cuma di jalan doang ngebut-kebut gitu lu Ketahuin ya, Ririn. diketahuin Ririn. Bahkan gua aja ketahuin Ririn, gua belum pernah ikut road race. Ririn ikut road race. Ini ya. Balapan ya. Ini bocoran ya. Tolong lu jangan sebarin ya. Iya. Tapi kalau tayangin di vlog gua nggak apa-apa.
Tapi tolong jangan disebarin ketika lu nonton ini, jangan disebarin. Iya. Ririn waktu SMA tuh sering banget ikutan road race dan menang. Iya. Taruh-taruhan dia menang tuh. Iya. Jadi lu bayangin aja betapa kencengnya dia tuh. Dan dia punya battle scar loh. Oh. Di badannya tuh anak motor banget lah ya. Iya. Yang kalau kita kenal kan anak motor pasti ada battle scar-nya, pakai Iya. pen. Iya. Ini tuh ada. Dan itu akibat motor. Akibat motor. Berarti asli anak motor. Ya iya. Pantes cocok sama motor. Makanya gua nggak tahu nih. Mas, terima kasih banyak Mas. Ini keren banget. Ini gua ngelihatnya Hyun Bin sama Son Ye Jin nih. Crash landing on you. Asik, sedap. Gue nggak tahu gue. Enggak. Nggak ngerti gue gitu. Gue taunya Mali Tong Tong. Mau kuati. Mandra. Mas, ada pesan nggak buat JJ? Buat kita nih, tim JJ dari Mas. Kalau saya sih pengen terus berpetualang karena saya sendiri juga pengen lihat banyak. Kalau melihat Jamilo Journey itu kayak lihat saya ikut berpetualang, ikut merasakan bagaimana keseruannya itu. Sebenarnya itu sih lebih banyak lagi tempat-tempat yang buat saya lebih dibikin lebih gila lagi lah. Mas Bukan gila sendiri, ternyata. Mas sendiri kan punya motor trail. Saya yakin Mas juga pasti udah pernah berpetualang. Udah pernah kemana aja? Pernah sampai ke Lombok. Wih. Dari Jakarta, dari sini. Dari Jakarta Sendiri total ya? sampai ke Lombok sendirian. Oh, gokil John. Ini nih. Bahaya nih. Yang ngeri yang ngefans ngeri ya. Yang ngefans aja begini nih, yang Iya. ngefans nih. Dia ngikutin banget Jamilos. episode Iya. Jamilos John. Makanya Ikutan waktu awal ketemu kita nggak sengaja di bengkel sel jari-jari. Nah, Mas ini ngejelasin tuh satu persatu episode, cerita-cerita unik episode Hafal ya? Hafal semua. Gokil sih. Iya. Gokil sih. Mantap. Makasih Mas Deskam. Makasih Mas. Sukses terus pokoknya. Ya, Sukses juga. semoga karyanya bisa mempengaruhi orang banyak dan juga bisa disebarkan ke seluruh Indonesia dan juga dunia. Siap, terima Mantap. kasih. Sehat-sehat terus. Amin. Oke. Mantap John, terima kasih buat teman-teman juga yang mau kirim atau mungkin punya sesuatu untuk Jamilos Journey, langsung aja hubungi. Nih. Makanan juga boleh John, taruh sini John. Boleh. Lah ini salah satunya nih. Itu dari mana itu tadi? Kiriman dari siapa? Ya jelas lah ini dari salah satu fansnya, kita beli. Dari Jerry bukan. Ini tempe nih ya. Tempe. Asik banget ini. Tempe sama tahu di pecel lele. Eh, Oh, lu potong-potong ya, Ben? Potong-potong. kopiku. Iya, ada martabak. Mas, minum Mas. Oke. Kopi terima Ko78. kasih. Ini Jamilos Journey. Oke, ini buat teman-teman yang masih belum puas dengan apa namanya tayangan kita, yang jelas di tahun 2021 ini kita masih tetap akan explore, kita bakalan tetap kasih video-video atau tontonan yang semoga menarik buat kalian, tapi setidaknya menarik lah buat diri kita sendiri lah ya. Iya. Urusan lu nonton atau enggak bodo amat lah ya. Bodo amat. Yang penting kita bahagia. Iya, yang penting gue bahagia gitu loh. Karena kan katanya kalau lu mau bahagia, bahagiain diri lu sendiri. Iya, benar, diri lu benar, sendiri benar, dulu, benar. baru orang lain. Gak usah pusing bagian orang. pusing, Lu main jangan kemana bahagia. aja, lu bikin karya setidaknya untuk dokumentasi lu. Iya. Gitu loh. Gak usah pusingin komentar orang. Nggak usah. Nah, berkait dengan itu John, banyak dari teman-teman, sahabat-sahabat dari seluruh penjuru Nusantara nih. Baik yang direct gua langsung ke lu, ke Iya. Jamilos Journey. Nah, Itu nanya atau ngasih jalur lah ke kita. Oh, main dong ke sini. Oh, iya, Tempatnya sering. bagus. Oh, iya. Sini tempatnya bagus Ya. gitu. Jujur, Indonesia tuh bagus semuanya. Nggak ada yang satu kita bisa mengklaim daerah kita doang yang bagus. Banyak daerah yang bagus di Indonesia. Lalu kenapa Jamilo Journey kadang dalam tanda kutip itu susah kalau diajak main ke jalur gitu. Nah, Jamilo Journey ini sebenarnya bukan bermain pada satu wilayah tertentu. Jadi bukan di track yang memang jadi permainan Bukan anak-anak. sirkuit, bukan muter. Bukan sirkuit kayak misalkan sirkuit Trabasan. Startnya dari sini nih. Terus main keluar sama-sama tuh. Ntar sore di sini lagi. Kesana nggak bisa tembus sini. Itu kita nggak begitu. Sebisa mungkin kalau memang mau menunjukkan jalan itu semakin membuat kita jauh. Jadi hari ini kita di kampung A, kita main lewat jalur ini, kita bisa tembus di kampung B. Dan itu misalkan dari selatan kita menuju ke utara atau dari barat kita menujunya ke timur. Bukan yang cuma gubek-gubek doang. Gitu. Karena kita ingin menemukan kehidupan di tempat-tempat terpencil. Ya. Gitu. Kalau cuma mau main,
Om, trek ini jalurnya keren nih Om, banyak tantangan, oh wah pokoknya jalurnya seru gitu kan. Itu nggak usah di daerah tertentu, di dekat-dekat Jakarta juga banyak gitu. Karena esensinya kalau main off-road, kalau nggak tanjakan, turunan. Kalau nggak lumpur dalam, lumpur cetek. Kalau nggak batu gede, kerikil banyak. Itu aja dibolak-balik. Iya, betul. Iya toh? Kalau nggak jatuh diketawain. Iya, kalau jatuh dikatakan, itu aja. Lu mau bilangin jalurnya mau di mana segala macam, begitu aja terus dibolak-balik. Iya. Bener nggak? Benar. Sama kayak kehidupan, ya kan? Ada kalanya naik, ada kalanya tanjakan, turun. ada kalanya turunan. Iya. Nah, Tapi Jamilo Journey, sekalipun kita menemukan jalur itu, tapi untuk sebuah perjalanan di mana ada kehidupan di jalur itu. Ada orang-orang kampung yang menggunakan jalan itu Iya. sebagai akses perekonomian mereka, sebagai jalan membawa kehidupan. kehidupan. Itu Iya. yang dilewati sama Jamilo. Jadi Jamilo Journey merasakan apa yang dirasakan orang-orang. Iya. Jadi gitu. Begitu Mas Jon. Deskam. Keren. Intinya kayak gitu Nah, intinya. yang tadi Om gua tanya tips untuk bermain adventure, izinnya sama Oh iya, untuk balik lagi nih. pekerja yang Nah, waktunya sibuk nih. Oke. Itu variabelnya banyak banget tuh Ben. Gini aja. Mendingan gini aja. Gua Kalau doang misalnya yang gitu tanya ntar. kita tanya satu-satu. Iya. Cara izinnya gimana? Kapten cara izinnya gimana sama orang Oke. rumah? Sama orang Kalau rumah. sama orang rumah kan kemudian kerjaan kan sering ditinggal-tinggal. Aman. Terbang Aman. dia. Terus emang dari dulu emang udah demen motoran kan. Udah tahu lah ya. Udah Paling tahu. ekstrim pernah izin berapa hari? 10 hari. Gokil. 10 hari. 10 hari aman. Aman. Pulang pintu masih dibukain? Udah dibukain. Soalnya sebelum Dibuka itu tapi nggak ada orang. Udah pindah. Udah pindah. Mana? Kosong. Iya. Udah bedah rumah. Iya, udah pindah. Kalinya dibuka. ini rumah siapa ya? Udah dijual sama. Soalnya dibuka anaknya bilang, "Maaf Om, siapa ya?" Itu saking kelamaannya kan. Saking Izinnya 3 hari, ini seminggu. Waduh. Gitu. Kalau lu Ben, Dia orang tua pasti izinnya. Kalau gua ya, Dia mah nggak dicariin juga kayaknya. ya pacarnya juga kayaknya nggak nyariin ya? Nggak ada yang nyariin Nah, yang penting ya kita izinnya jelas nih, kita mau kemana, berapa hari, terus kalau Emang lu pernah izin yang nggak jelas? nggak maksudnya kan kadang Iya kan? kadang- Curiga gua. kadang kalau kita main motor tapi kita masih punya PR kerjaan tuh itu kadang suka jangan. mengganggu tuh. Iya, betul. Jadi kita main tiba-tiba, waduh kerjaan hubungin kita atau kita masih punya utang pekerjaan, itu nggak enak tuh. Nah, jadi lu izinnya ribet apa enggak sama orang rumah? Ya alhamdulillah enggak sih, yang Enggak. penting kita Paling ekstrim berapa hari? seminggu. Seminggu masih kalah loh, kapten 10 hari loh, lu kalah loh. Berarti lebih adventure-nya kapten, ya kan? Iya, Oke. kalah lu. Nah kalau lu John, Lu. Waduh. Berhubung gua dari awal main motor dulunya selalu sendirian, jadi gua nggak pernah minta izin. Dulu, itu dulu. Dulu. Masalahnya Dulu nih, kapan aja ngajakin dia enak. Ya kan? Iya. itu dulu. Sekarang Nah, banyak disiplin. sekarang tuh Kalau nggak ada sekarang- sinyal aja pusing. Waduh. Katanya no menok. Sekarang kerai. Gimana nih John sekarang? Sekarang ini kan udah ada pasangan nih. Nah, Nah, buat ngeyakinin pasangan lu. balik lagi nih, tadi kata Om Gareng, Ririn berhubung Ririn orang anak motor, Oh, iya. dia paham, dia tahu. Ngerti ya. Apalagi maksudnya ini juga demi kepentingan yang Positif, kanal yang udah kita bangun, tayangan yang udah kita bangun, selain kita ada keinginan untuk bikin konten, kita juga kayak ada rasa tanggung jawab pada subscriber kita Iya. gitu loh Om. Iya. Yang untuk lu masa explore cuma sini doang, lu mau ke explore mana lagi gitu Ya. loh, mau jalan kemana Ya, lagi gitu loh. betul. Konsistensi masalah itu juga so far Ririn tahu Ya. gitu loh. Jadi so far sih aman menurut gue. Jadi belum, kemarin buktinya yang rewind dapat izin. Iya betul. Ya kan? Dan Ririn mendukung loh. Lampung. Secara pribadi juga ngomong ke gue untuk hal-hal yang positif segala macam. dia dukung. Wow. Dan gue pernah minta izin langsung sama bokap nyokapnya Ibnu. Oh iya dulu pernah. Gue iya. pernah minta izin bahwa Pak Bu, saya ajak Ibnu datang ke daerah-daerah terpencil. Tolong izinnya. Bawa katanya biar dia tahu. Baju-baju Indonesia dibawa nggak gitu cuman kan. yang dia lihat selama ini. Kata nyokap bokapnya gitu. Baju-bajunya bawa katanya gitu. Itu dia. Gila. Yang penting di mana kita berada kabarin juga dong. Kabarin, kalau kabarin sebisa sih mungkin kabarin. sebisa mungkin. Cuma udah pasti orang-orang rumah ini dengan dengan habit atau juga kebiasaan yang kita milikin, mereka tahu kalau kita nggak kabarin, misalnya nggak dapet sinyal atau mungkin Positif lah ya. iya positif, baterai habis,
dan mereka pasti akan selalu kayak punya apa namanya good side yang oh ya udah lagi main di atas motor gitu. Nah, gua tuh seperti itu sekarang. Alhamdulillah Ririn anak motor jadi aman Jon, gas terus pokoknya. Gor, Lu dulu. lu dulu, Gor. Gua. Lu nanya Om Gareng, kualat lu nanya, lu kualat nanya dia sih. Berurutan. Oh iya, lucu. Kalau kayak gua, lu masih kalau kita ada sinyal sesempatnya kan kita ngabarin. Ngabarin. Nah, ini kalau Igor nih gua jarang banget dia ngabarin nih. Iya, gua pengen tahu nih dia gimana nih. Dia nggak pernah ngabarin. Yang gua tahu dia cuma Sherlock Live doang tuh sama permainan. Oh iya, itu juga Sherlocknya ke grup lagi. Iya, bukan ke orang rumah. Gua curiga nih, istrinya jangan-jangan ada di grupnya. Iya. Grup JJ. Iya. Siapa ya kira-kira? Terus ya. Kibun. Enggak. Lo, Gor gimana Gor cara izin? Sebenarnya ya itu dia sama. Gua izin sama orang rumah udah pasti main motor. Apalagi kayak sekarang ya kan udah jelas. Kencengkan suara lu. Udah jelas pokoknya kalau sekarang ya kan tambah jelas. Dari dulu emang gue kenal sama istri, gue udah main motor. Jadi gue paling lama main motor itu 9 hari. 9 hari. 9 hari. Ya alhamdulillah ya kalau gue ngabarin, pokoknya gue udah berangkat dari awal nih. Gue mau kemana? Istri gue udah tahu nih. Gue misalkan mau ya contoh kayak kemarin apa namanya? JJ Rewan. Garis putus misalkan ya kan. Itu gue nggak bilang berapa hari. Pokoknya gue bilang gue mau main motor, udah langsung Sherlock Live. Andalan ya. Andalan Sherlock Live aja udah. Jadi sebelumnya pengalaman setiap tempat gue berhenti, gue ngabarin gue di sini. Jadi kayak buat gue, yaudah Sherlock Live aja ntar dia ngelihat gue berhenti, ya kan. Nah ketika gue berhenti dia langsung WA tuh, dia apal. Lagi istirahat ya, ya udah langsung gue bales pasti kayak gitu. Apa sih di WA-nya? Papa udah makan. Kepo. Ya dong di tanaman. Tanaman apa jande bolong? Bunda pergi dulu ya, mau nganter tanaman. Oh gitu. Nah, kalau lu Om? Kalau gue kapan aja gue mau naik motor, Iya. biasa aja gitu. Karena pasangan gue udah tahu, even pertama kali dia mengenal gue, dia udah tahu karakter gue emang orangnya nggak bisa di rumah. Bahkan waktu gue kenal pasangan gue udah beberapa minggu itu nggak pulang ke rumah, terus kenal gitu. Emang dari dulu petualang. Emang petualang gitu. Gue SMP kelas 2 itu pernah ngajak temen gue bolos ke Rangkas Bitung. Rumah gue di Palmerah. Ke Rangkas Bitung. Tahun berapa tuh? Itu tahun 80. 87, 88 Naik kereta ya, naik kereta Indosemen. Bayoran, Palmerah. Iya. Ya Allah. Yang angkut batu bara. Gue baru mau bilang, Iya. batu bara. Sambungan om naiknya disambungan. Yang warnanya biru. Yang biasanya kalau bulan puasa itu bocah-bocah situ pada ke Parung pada beli petasan. Iya, di situ. Nah, gue berhentinya ke Rangkas Bitung. Petasan kobra. Satu stasiun lagi tuh Merak waktu itu. Anjir, gua belum lahir. Nah, itu hanya untuk ngerasain mandi air terjun di Rangkas Bitung. Nah, Nggak pernah ngitung anak SMP gimana sih? yang penting lihat air terjun. Pokoknya senang kan aja. kereta taunya ke sana turun. Begitu udah mandi, balik lagi ke stasiun, tanya orang bengong-bengong di stasiun nungguin di rel nggak keluar kereta. Nanya sama orang tua, "Pak, nggak ada kereta." "Kereta apa lu tungguin?" katanya. "Kagak ada lagi kereta di sini." "Lah, pulangnya gimana saya?" "Lalu dari mana?" gitu. Temen gue udah mau nangis. Iya kan, udah mau nangis. Gue udah nangis. Tapi ada orang stasiun ngasih tahu bahwa nanti lu naik apaan tong kemari gitu. Naik kereta Indosemen. Ya tungguin aja lagi keretanya. Kapan nanti? Ya, entah tengah malam datang lagi mau ke Jakarta kan pagi bawa batu bara lagi kan gitu aja tuh, Bu. Akhirnya naik. Datang benar kereta itu Jam naik. berapa? Dan kereta itu langsam sebenarnya, nggak bener-bener berhenti di stasiun Rangkas Bitung. Jadi pelan. Jadi gua harus kejar itu. Gua kejar, gua naik di sebuah titik di tengah hutan kereta itu berhenti. Karena biasa kalau di ujung ada kereta mau masuk kan dia harus nunggu tuh. Ngantri. Dan itu tempatnya gelap. Gua ada di paling buntut. Lu bisa tahu nggak duduk paling buntut padahal ke belakang. Iya. Dan itu udah malam gelap, cuman pegangan besi gitu doang nih. Karena duduknya tipis segini doang nih. Iya. Gitu. Iya. Begitu. Pernah ngerasain gua. Kan takut kan? Takut. Lalu bunyi suasananya membuat temen gue nggak nyaman, nangis, ketakutan. Terus gue bilang, "Lu mau kemana?" "Mau turun." "Tak kalau lu turun keretanya jalan ini kan tinggi. Tadi ngejar dari stasiun tuh tinggi. Iya. Posisi keretanya nggak terlalu tinggi, jadi kita bisa lompat. Sekarang ini tinggi loh. Tinggi. Sedada loh. Tingginya sedada. Lu belum tentu. Takut dia nangis. Udah kita naik ke bak. Itu kalau nggak salah 20 rangkaian. Kalau kereta Indosemen itu panjang. Iya. Itu lompat bak terus sampai ke depan masinis.
Ketemu sama Mas Kaget Indonesia. dong Mas ini sih. Kaget ke Mas ini saya ngeliat bocah-bocah gitu. Pikirnya ini manusia Iya. bukan nih? Iya, kan Penampakan hutan. begitu masuk kan bekas batu bara, hitam semuanya, baju kita kan baju sekolah. Jadi hitam semuanya mukanya. Jangan-jangan ini korban ini Iya. lindas nih. Nah, gue dari situ, Nggak, kalau gue jadi Orangnya masih masih ada nggak kalau tuh? kalau gue malah bilang gini, Apa kalau nih? jadi masih Orangnya? jangan Nggak tuyul tahu nih. gue. Enggak, kok kalau orangnya masih ada undang sini. Enggak. Cerita. Oh, iya, anaknya nangis nggak tahu gue masih hidup apa enggak. Mudah-mudahan masih sehat lah ya. Sehat. Gitu. Tapi dia adik kelas gue itu. Nah, berangkat dari situ gue memang sering. Gue SMA kelas 1, gue bolos kabur ke Sumatera sendirian. Itu. Kaburnya ke Sumatera. Jauh-jauh. Jadi udah sering. Kuliah gue jarang pulang ke rumah. Jadi gue menetap dari satu rumah temen gue ke rumah temen gue lain tanpa merepotkan sebenarnya. Jadi gue membantu. Nomaden. Ya. Nomaden. Nah, dari situ gue kenal bini gue jadi biasa. Gitu. Selain itu pekerjaan gue jurnalis yang menuntut memang bisa Harus anytime mobile kemana-mana, gue dikirim kemana-mana. Nah, tapi yang gue ingatkan gini buat teman-teman semua nih yang punya pasangan, lebih ke pasangannya sebenarnya gue kalau mengingatkan. Jadi ketika tahu pasangan kita lagi bermotor, kalau lu punya masalah di rumah yang itu membutuhkan fisik, kontak fisik dari pasangan lu yang lagi naik motor di ujung sana, Pak, lu di mana? Pulang nih Pak, kan nggak mungkin bisa pulang. Tapi yang ada apa? Menyisakan beban pikiran. Dia nggak bisa fisiknya Dan nggak datang fokus, saat itu nggak gitu bisa loh. endingnya. Dia Tapi nggak bisa. pikiran dia tuh sebenarnya udah di sana. Pikirannya Tapi udah di pikiran sana. itu bahaya. Itu bahaya. Jadi pasangan gue kalau ada masalah yang bisa dia take over, dia take over. Dan apapun hasilnya yang di take over oleh pasangan kita Kita harus terima. Iya. Ya. Jadi lu ngapa ngurusnya begini? Itu lu nggak boleh. Iya, jadi harus terima karena lu nggak ada. Jadi dia di take over oleh Ambil orang alih. yang sebenarnya harusnya lu yang mengerjakan tapi di take over. Jadi apapun hasilnya lu harus terima. Nah, pasangan harus bisa menyelesaikan, harus bisa semaksimal mungkin men-take over apa yang tidak. Kalaupun tidak, biarkan saja. Istilahnya biarkan jangan aja. memberikan beban Beban, juga nah. terhadap pasangannya di sana Betul. untuk jadi punya pikiran lain selain Betul. bermain motor yang aman dan nyaman. Betul. Gue Iya. pernah punya ada teman lagi di atas Contoh kasus. ada di atas gunung. Malam itu dia udah ngomong sama teman-teman lain bahwa dia akan balik nanti jam 1 malam. Gue belum dengar. Terus gue bilangin, Reng, nanti dia mau balik. Loh, kok dia nggak ngomong sama gue bilang. Akhirnya gue samperin dia, gue tanya masalahnya apa. Gue tahan dia. Kalau istri lu marah sama gue nanti, gue bilang. Karena gue menjaga lu. Waktu itu anaknya sakit, dia bilang. Sekarang yang di rumah sakit anak lu kan. Ada mertua, ada siapa orang bisa membantu dia ke rumah sakit. Kalau lu pulang malam ini, maka istri lu punya 2 beban. Lu masuk rumah sakit juga, dan dia nggak tahu posisi lu di mana. Betul. Saat lu jatuh, saat lu apa-apa. Pusingnya 2 kali tuh. Yang harusnya lu datang ke Jakarta walaupun terlambat tapi bisa ketemu anak. Besok bini lu akan nyari lu di rumah sakit, mungkin di Sukabumi, rumah sakit di Banten, mungkin rumah sakit di pelosok yang mana. Ya. 2 kali repotnya. Iya. Gitu. Jadi istri harus juga bisa menahan waktu 1 hari 2 hari kalau masih bisa di cancel daripada membebani Iya. orang yang lagi. Karena naik motor itu kita butuh fokus 100%. Iya, betul. Di atas motor itu bukan serta-merta nih teman-teman juga buat yang mungkin belum naik motor atau mungkin pasangannya, bukan serta-merta kita selalu bergembira, bergembira, iya ya. kan, seru-seruan, ketawa-ketawa, enggak juga. Itu ada beban pikiran yang mesti kita kita jaga, suasana hati juga mesti kita jaga. Jadi fokus permainan kita enak, nyaman gitu loh. Iya, benar. Kalau kita di atas motor udah banyak pikiran, kita tuh ngelihat track itu bisa nggak fokus dan itu bisa mengakibatkan ngeblank, cedera mulai cedera ringan sampai berat. Cedera ringannya mungkin kita naik motor nggak fokus ban jatuh gitu loh, kebanting sama motor gitu. Dan yang pasti lebih hektik. Iya. Kalau beban pikiran jadi capek. Beda capek, Jadi betul. capek, jadi capek. Dan Iya kan? jadi nggak relax. Fatigue jadi Fatigue. Itu main games, it's all about main games. Jadi alam pikiran kita itu gimana caranya kita harus maintain untuk tetap berada yang namanya di hormon anti stresnya tuh tetap ada Ya. gitu Om. Ya, ketika kita ada beban pikiran itu jadi hormon stresnya lebih dominan dan itu bisa mengganggu daya konsentrasi. Betul. Buat gua gitu. Gue sih sepaham sama itu. Iya kan? Memang seperti itu kondisi. Karena itu gua pakai juga ketika gua lari maraton Om. Gue lari maraton ketika gue mikirin jarak dan gue mikirin beban, misalnya gue mikirin apa gitu yang ada di sana, gue nggak enjoy. Gue lari terburu-buru dan itu tidak sesuai dengan irama dan endurance gue. Ketika gue terlalu cepat itu bisa cedera, gue bisa kram,
akhirnya gue nggak bisa finish, ya kan? Ketika itu ada pikiran yang ngeganggu, itu langsung buyar semuanya. Karena olahraga lari itu buat gua adalah gimana caranya kita berpikir yang ringan-ringan aja dulu. Berapa? 5 kilo, 5 kilo, nyicil depan 5 kilo lagi. Ternyata kelihatan aja dulu lu. yang kelihatan aja dulu. Nggak usah lu mikirin yang langsung jauh ke sana. Sama itu kayak naik motor. Ketika kita misalnya mau ke ujung kulon, anjir ujung kulon jauh banget ya, nggak usah. Bayangin Dari jauhnya sini. ya. Iya. Lihat aja depan dulu, Lihat dulu beresin. depan beresin. Dulu jalannya. Itu. Makanya itu juga ada filosofi berkaitan dengan yang namanya psikologis kehidupan Iya, gitu loh. psikologis. Lu jangan pernah mencari yang tidak ada gitu. Lu hadapin yang ada di Yang depan. ada. Nah, itu akan enak. Iya, Itu bener. akan enjoy. Bener. Nah, ketika lu cicil itu pelan-pelan Nyampe. nggak terasa nyampe. Udah kilometer ke-30 nih. Sama kayak umur, nggak pernah kita pikirin, tau-tau udah segitu Iya, umur lu. tau-tau segitu. Udah, Iya itu kan? paling enak. Iya. Yang paling tua tahu kayaknya. Nah, kayak gitu, John. Nah, kalau Jerry nih, kita tanya Jerry nih. Jer. Jerry. Izin gimana izin? Izin gimana cara izin? Satu. Yang kencang. Pas banget ada bini. Tapi Iya, dia terang ya. Nggak, taruh bentar. Jangan lihat ke istri ya. Tenang aja. Aman. Anggap nggak ada. Satu. Urusan dapur dulu. Urusan dapur. Ini lagi dia info tinggal lama-lama ya. Oke, terus. Urusan dapur. Kalau urusan dapur kelar pasti izin dikasih dah. Wah. Oh ya, satu lagi. 1 bulan 2 bulan pasti dah. Benar. Iya. Gua mau ngasih tahu juga nih. Kebetulan si Jerry menyampaikan. Jadi dalam bermotor, kalau prinsip gue, ketika kita bermotor, maka kita tidak boleh menyisakan masalah untuk orang-orang di sekeliling kita. Oh, Jadi bermotor kita adalah memberikan kebahagiaan, bukan hanya untuk diri kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi ketika kita ingin berangkat naik motor, lalu ada orang di sekeliling kita keberatan, dia menjadi beban buat dia, jangan pernah lu lakukan. Misal contoh, Lu egois berarti. ya kerjaan kita belum Belum kelar. kelar. Terus mungkin ada pembayaran yang belum Belum diselesaikan. selesaikan. Nah, itu namanya lu kabur dari masalah. Yes. Jadi nggak boleh, jadi jangan, Nggak boleh, iya jadi bener. jangan. Jadi Selesai kalau ada yang dulu. dirugikan, anak misalkan Pak, aku besok mau ngambil rapot, butuh papa. Berarti ada yang dirugikan tuh. Anak lu Iya. harus mengorbankan, lu nggak boleh. Jadi kalau gue walaupun kelihatannya kemana-mana, insya Allah gitu ya, sejauh ini setidaknya pasangan gue bisa mengcover apa yang dia butuhkan dari gue. John, ini kayaknya segmen khusus nih untuk editor ya. Ya Om Gareng juga Iya, ya. gua juga. Ini kayak tentang izin, ini bisa satu vlog sendiri Oh nih. iya betul. Panjang Next kita ya. terusin aja, John. Iya. Ini udah tinggal 4 menit lagi, John. Oh, tinggal katanya. 4 menit lagi. Jerry, izin paling lama berapa lama? Jawab singkat. Seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Bener loh, seminggu 2 minggu. Mana? 2 minggu. Pernah nggak kangen sama istri? Kangen ya pasti lah. Oh, Bocahnya kangenan. Bocahnya kangenan dia. kangenan asli. Jadi jangan sampai pekerjaan mengganggu Hobi. hobi gitu. Hobi. Gitu ya? Oh salah dong. Terbalik. Komandan gua nonton nih. Oke. Ya, jadi sebenarnya sih kita ngomongnya ringan-ringan aja, John. Cara izin itu juga penting memang. Secara tidak langsung mungkin nggak berpengaruh terhadap permainan atau teknik gitu ya, Om ya. Tapi secara non teknis itu bisa mengganggu kalau lu nggak dapet izin gitu. Teman kita kan ada tuh Kibun. Oh iya kan? iya. Hari terakhir pikiran udah di rumah kan. Nggak apa-apa, ini sharing aja, sharing. Kan udah di rumah dia karena Iya. ada pekerjaan ternyata membutuhkan dia dan Iya. handphonenya hilang. Waktu itu kan gue keramasin dia, akhirnya gue lepasin semua apa yang menjadi beban dia. Satu riset, gue bilang apa yang gue sampaikan hari ini, lu telepon gue dua hari kemudian, beres apa enggak? Kemudian dia setelah itu apa yang kita sampaikan di lokasi ternyata benar. Padahal kalau dia pikirin, dia bisa nggak nyampe rumah tuh waktu itu tuh. Kibun bisa nggak nyampe rumah tuh. Ya kan? Akhirnya kan dia lepasin, terus asumsi-asumsi yang dia pikirkan di saat itu ternyata tidak terjadi pada kenyataannya. Jadi hanya ketakutan semata ya. Jadi lu pikiran lu mengolah apa yang selama waktu itu menjadi prediksi lu olah aja terus. Ini entah kalau dia marah, gue begini-gini, gue gak boleh pulang. Kalau dia ngambek, dia tuh orangnya gini-gini. Ternyata begitu pulang diceritakan hal yang sebenarnya, fine, beres. Coba kalau hari itu dia nyungsep di jurang. Tapi memang Om, amit-amit ya. Amit-amit. Sono kagak dapet sih. Nggak dapet, habis. Jadi lebih banyak masalah. Tapi apapun itu, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Betul. Dan gimana caranya orang itu bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masalahnya.
dan itu masalah kedewasaan kita untuk menyelesaikan masalah kita Iya, sendiri. menyikapi masalah. Gua nggak tahu nih kepotongnya di mana. Tapi kalau kepotong artinya itu gantung. Artinya gantung, kita udahan dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya Iya, betul. karena sesuatu yang gantung itu pasti ditungguin. Iya, sedap. Masih banyak obrolan gaya bengkel kita ya. Yoi. Gaya tongkrongan kita. Nah, nih. buat temen-temen yang udah dengerin, terus masih ada pertanyaan di pikirannya, silakan tanyain. Komen aja di kolom komentar. Ingat kolom komentarnya Jamilo TV ya, bukan di grup sebelah. Iya. Nanti kita lanjutin lagi Om ya. Yes, Lo ada pasti. titip apa? Mau ngomong apa untuk closing? Tetap riding, tetap berikan manfaat untuk segala aktivitas lu dengan sepeda motor. Yoi. Igor mau titip apa? Titip Rumah salam. Tanaman Depok. Itu lagi. Gue pokoknya intinya banyak terima kasih buat yang udah mendukung Wih, sedap. JJ, terus gue pribadi ya kan, orang-orang kantor ya dong. Wih, sedap. Utama tuh. Kantor lu ya. Utama Kerja. itu Iya. udah mau dukung gue untuk jadi timnya JJ. Wih. Beni Acong. Tetap tebar kebaikan. Wah, gila. Maksudnya tebar nomor telepon Tebar ke pesona, setiap sudut. tebar pesona. Tebar pesona. Jadi cewek yang di Cigebrok gimana, aman? Jadi lu merit Binuangan dia. gimana Binuangan? Pokoknya tebar kebaikan Gak basic, aja, gak basic. jangan yang buruk-buruk lah. Iya, sedap. Iya dong. Yoi. Gak ada Bu. Lu dewasa sebelum waktunya lu kan. Karena sering main sama Om Gareng. Lu juga baca di Google. Mas Deskam. Oke. Tetap explore Indonesia. Wih, sedap. Pokoknya Indonesia the best lah. Yo. Yes. Setuju. Kapten. Ya, apa ya? Ya bersyukurlah alhamdulillah dikasih nikmat sehat bisa jalan sama Jamilo Journey, Ya. menemukan hal-hal yang tersembunyi, Iya. pengalaman-pengalaman baru dan stay healthy. Betul. Jerry. Jadi, Jadi Yang penting safety ready. Mungkin lu nggak denger, lu mungkin nggak denger kejauhan suara jadi kekecilan. Katanya yang penting safety reading. coaching klinik. Lah di mana di hutan safety reading. Bagaimana? Mengayomi. Oke John. oke John, I'll see you ya. Jangan pernah berpikir, langsung aja gas.